Perkenalkan, saya Randy Afandi dari program studi Sistem Informasi UPBJJ Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Kita akan melihat bagaimana Pancasila lahir melalui 3 peristiwa penting, yaitu ada BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Perjalanan Pancasila dimulai dari sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang pada tahun 1945. Dalam sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Puncaknya terjadi pada 1 Juni 1945, ketika Soekarno menyampaikan pidatonya yang memperkenalkan 5 prinsip dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Dari sinilah lahir ide dasar yang menjadi pondasi bangsa Indonesia. Dari peristiwa ini, kita bisa melihat nilai musyawarah dan persatuan. Para tokoh berada di latar belakang, tapi mereka tetap duduk bersama untuk mencari titik temu demi Indonesia merdeka. Ini mencerminkan sila ketiga dan keempat, yaitu persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setelah sidang BPUPKI dibentuk Panitia 9 untuk merumuskan dasar negara secara tertulis. Hasil kerja mereka adalah Piagam Jakarta yang disahkan pada 22 Juni 1945. Dokumen ini menjadi rencana awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk pertama kalinya membuat rumusan tertulis Pancasila. Tahap terakhir adalah sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang berlangsung pada 18 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, dalam sidang inilah Pancasila disahkan secara resmi sebagai dasar negara dan menjadi bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari proses ini, kita dapat melihat nilai gotong royong dan tanggung jawab. Para tokoh bekerja sama demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi saya, perjalanan sejarah ini memberi pelajaran yang sangat berharga, bahwa kemerdekaan dan persatuan tidak lahir dari keseragaman, tapi dari kemampuan menghargai perbedaan. Para pendiri bangsa mengajarkan kita pentingnya bermusyawarah, toleransi, dan pengorbanan demi tujuan yang besar. Sebagai generasi muda, kita harus meneladani semangat itu. Di era sekarang, kita bisa menerapkannya dengan menjaga persatuan, berdiskusi dengan bijak, serta menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif dan membangun. Perjalanan lahirnya Pancasila bukan hanya cerita masa lalu, tetapi cerita jati diri bangsa Indonesia yang harus terus kita jaga. Kalau para pendiri bangsa bisa bersatu di tengah perbedaan besar, kita, generasi muda, juga pasti bisa menjaga Indonesia tetap kuat dan beradab. Terima kasih.